Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN Kanta Tanjung Pinang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Yuni dalam program podcast Kanta Tanjung Pinang. Nah, Sobat ATR BPN Kanta Tanjung Pinang, di edisi podcast kali ini kita akan membahas salah satu program atau inovasi terbaru yang ada di Kanta Tanjung Pinang. Apa itu? Ya adalah program pojok pralayanan. Nah, mengenai program pojok pralayanan ini akan kita kupas dan kita bahas bersama salah satu pegawai yang ada di kantor pertahanan Kota Tanjung Pinang. Siapa dia? Kita sapa dulu nih. Beliau adalah Bapak Yulat Nur Rahmat SST. Beliau merupakan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kanta Kota Tanjung Pinang. Halo, Assalamualaikum Pak Yulat. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Maksudnya kita masih diberikan kesehatan nih Pak, walaupun kita lagi banyaknya kegiatan kantor ya Pak ya, padat-padatnya, tapi masih diberikan kesehatan untuk memberikan yang terbaik nih untuk Sobat ATR Kanta Tanjung Pinang tentunya ya Pak ya. Pastinya untuk masyarakat Kanta Tanjung Pinang. Kanta Tanjung Pinang. Oke Pak. Nah Pak, kita hari ini akan berdiskusi nih Pak, membahas terkait dengan salah satu inovasi terbaru ya Pak ya di Kanta Tanjung Pinang. Dia adalah program pojok pralayanan. Nah, tapi Pak, pada dasarnya masih banyak nih Pak ternyata masyarakat ataupun Sobat ATR yang masih belum tahu Pak, apa sih pojok pralayanan ini dan kenapa nih Pak yang melatar belakangi sampai Kanta Tanjung Pinang ini menghadirkan suatu inovasi yang luar biasa nih Pak untuk masyarakat ataupun Sobat ATR Pak. Boleh dong Pak cerita dulu nih Pak? Boleh ya. Nah, jadi gini Mbak ya nih. Jadi kenapa namanya pojok pralayanan ya? Ini sebenarnya salah satu dari beberapa inovasi yang ada di Kanta Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya, tidak hanya pojok pralayanan nih, ada banyak lagi itu inovasi yang lain, bos dan sebagainya ya, silat. Tapi untuk kali ini kita coba bahas ya yang pojok pralayanan. Pojok pralayanan. Kenapa ini namanya pojok pralayanan? Karena memang tempatnya di pojok di nih. Pojok-pojok ya, gitu di Pak ya. pojok nih. Kalau kita masuk dari loket, kita lihat ke kanan tuh ada pojok, situlah pojok. Pralayanan. Ya. Nah, apa itu pralayanan? Ya, pralayanan di sini adalah bagaimana kita bisa mengecek ataupun memvalidasi ya semua berkas-berkas yang akan masuk nanti ya, di loket gitu ya. Kalau untuk yang mendasari ini hasil dari evaluasi tim dari tim tunggaan itu dari tahun 2015 sampai pertengahan di 2021 itu kita evaluasi, ternyata banyak tunggaan-tunggaan pekerjaan itu yang berasal dari kurangnya persyaratan, kurangnya berkas, masuk kawasan, ada sengketa dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi tunggaan di tahun-tahun berikutnya dan untuk memastikan berkas itu clean and clear sebelum masuk, inilah kita menghadirkan inovasi ya Pak ya. Nih pojok pralayanan namanya gitu Mbak ini. Mungkin kalau ini harapannya nanti sebelum berkas masuk itu udah kita clearance, jadi udah yang masuk tuh udah bisa langsung proses dan harapannya tidak ada tunggaan lagi. Tidak ada tunggaan lagi. Ya. Jadi masyarakat yang sudah mengajukan ketika sudah sampai ke loket itu sudah nggak ada lagi persyaratan yang kurang gitu ya Pak ya? Ya harusnya dengan pojok pralayanan nggak ada lagi. Nggak ada persyaratan yang kurang. Dan masyarakat pun dengan mudah dan cepat mendapatkan sertifikat ataupun permohonan yang mereka ajukan begitu ya Pak ya? Ya. Tentunya. Baik. Luar biasa nih inovasi yang kayak gini nih Pak yang harusnya ada di setiap kantah ya Pak ya, karena ini sangat membantu masyarakat, apalagi masih banyak Sobat ATR BPN yang belum mengetahui. Jadi mungkin dengan adanya podcast ini Pak, mereka pada tahu nih Pak, ternyata kalau kita belum ngajuin ada nih pojok pralayanan gitu ya Pak ya. Oke. Nah, untuk ini sendiri Pak, sejak kapan nih Pak adanya inovasi ini Pak? Ya, tadi karena hasil evaluasi itu dari 2015 sampai pertengahan 2021 ini hadir di bulan Oktober 2021 kita launching nih pojok pralayanan. Pojok pralayanan. Ya, jadi itu juga lagi momennya Sumpah Pemuda nih Mbak Yuni nih, pas tanggal 28 gitu September, 28 Oktober kita launching pojok pralayanan. Jadi semangat Sumpah Pemuda itu menjadi salah satu dasar juga kita melaunching pojok pralayanan gitu. Nah, pojok pralayanan ini sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk semua masyarakat yang hadir langsung di
kantor pertanahan. Itu tidak hanya menutup kemungkinan mau prosesnya konsultasi dan sebagainya juga kita akan layani di pojok pelayanan. Di pojok pelayanan itu. Jadi apapun jenis layanannya Pak ya, bisa ya. di situ gitu. Nah untuk inovasi ini sendiri Pak, apakah memang Kantor Tanjung Pinang satu-satunya nih Pak yang menghadirkan program inovasi dari pojok pralayanan ini, atau pojok pralayanan ini ternyata memang sudah ada Pak di beberapa kantah yang ada di Kepulauan Riau lah gitu Pak? Ya, kalau untuk namanya pojok pelayanan ini sepengetahuan kita sih hanya di Tanjung Pinang. Nah, ini berbeda nih. Kalau mungkin di tempat lain ada yang sama atau konsepnya sama, tapi ini kalau di Tanjung Pinang berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang bertugas di pojok pelayanan ini kepala seksi Mbak ini. Iya, kepala seksi. Dalam 1 bulan itu sudah dibagi penjadwalan dari Kasubag TU, kasih survei pengukuran, kasih hubungan penetapan hak dan pendaftaran, kasih penataan dan pemberdayaan, kasih pengadaan tanah dan pengembangan, serta kasih pengendalian dan penanganan sengketa. Itu dijadwalkan nih. Nah, jadi standby di situ. Kalau memang berhalangan nanti akan didelegasikan ke korsupnya masing-masing. Ya, jadi tidak hanya mungkin pegawai saja. Jadi ini orang yang kompeten, yang dianggap kompeten di situ bisa menjelaskan ataupun memastikan berkas itu memang sudah clear. Sudah clear. Artinya untuk pojok peralayanan ini pun dihandle sama orang-orang yang benar-benar berkompeten gitu ya Pak ya. Jadi harapannya memang masyarakat yang bingung nih Pak terkait dengan apa sih sebenarnya syarat untuk mengajukan ini, kemudian dan lain-lainnya itu sudah bisa ditangani langsung sama orang-orang yang benar-benar sesuai dengan bidangnya begitu ya Pak ya. Jadi mungkin juga masyarakat kadang melihat susah nih jumpa sama kepala seksi nih. Karena banyak tugasnya masing-masing ya Pak ya. Ini kita yang jumpa ini. Nah, selain dengan ada program kita ya, program jumpa yang kepala kantor menjumpai, tapi kita juga dari kepala seksi juga bisa jumpa langsung di pojok pralayanan itu. Dan ini setiap hari ada Pak ya? Setiap hari. Ya. Dan kalau misalnya kepala seksinya nggak ada, bisa diamanatkan ke korsupnya atau yang lainnya yang sesuai dengan bidangnya begitu ya Pak ya? Baik, ternyata luar biasa nih Sobat ATR BPN Kantor Tanjung Pinang. Kantor Tanjung Pinang mengeluarkan salah satu inovasi yang ada satu-satunya mengenai pojok pralayanan. Jadi buat yang masih bingung membahas untuk mengetahui ataupun yang masih bingung terkait dengan apa sih persyaratannya dan lain-lainnya, bisa langsung datang dan konsultasi ke pojok pralayanan ini. Dan keuntungannya ada setiap hari ya Pak ya, bukan setiap hari dari jam sesuai jam kerja begitu ya Pak ya, sesuai jam kerja. Oke. Nah untuk pojok pralayanan ini nih Pak, tadi kan kita sudah mengupas apa aja nih Pak, siapa yang mengisinya, kemudian apakah setiap hari, dan ini merupakan inovasi terbaru atau gimana. Nah yang ingin saya tanyakan Pak mengenai jenis layanan Pak. Ini kan pojok pralayanan. Karena kan Kantor Tanjung Pinang ini banyak sekali nih Pak permohonannya, jenis permohonannya. Apakah setiap jenis permohonan ini bisa kita konsultasikan ke pojok pralayanan atau bagaimana Pak? Ya, oke. Jadi konsep awalnya itu untuk proses permohonan yang baru ya, untuk permohonan hak baru. Tapi untuk seiring jalan ini kita juga tidak menutup kemungkinan semua pelayanan yang ada di kantor pertanahan bisa dikonsultasikan. Bisa juga melakukan pengecekan di situ. Jadi pelayanan yang banyak tadi, kalau memang mungkin masyarakat nggak tahu nih, ini ada kesempatan di situ, kesempatan di pojok pelayanan kita bisa tanyakan dari sisi persyaratan sampai prosesnya ataupun jangka waktunya bisa Jadi semua jenis layanan ya Pak ya, semua jenis layanan bisa langsung ditanyakan di pojok pralayanan ini gitu. Nah, mengenai manfaatnya nih Pak, manfaat ataupun dampaknya nih Pak. Tentu ketika kita berbicara terkait dengan sebuah inovasi, ada perkembangan ataupun penurunan yang hadir setelah ada inovasi itu. Mengenai dampaknya sendiri nih Pak terhadap Kantor Tanjung Pinang, seberapa jauh sih Pak berdampak terkait dengan jumlah pengajuan permohonan yang ada di Kantor Tanjung Pinang setelah adanya inovasi ini? Oke, jadi dari awal kita launching sampai bulan ini, itu pengguna dari inovasi pojok pelayanan ini masih di angka seratusan pengguna aplikasi. Jadi kita juga memahami nih kondisi Kantor Kota Tanjung Pinang kan jauh dari keramaian. Jadi karena kita memahami itu, makanya kita juga ada aplikasi yang ini inovasi yang
kita sejalankan dengan pojok pelayanan. Itu namanya BOS ya, BPN on the spot. Di situ kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tempat kantor lurah ataupun tempat keramaian di situ. Nah, pojok pelayanan juga kita bawa ke sana. Jadi tidak hanya di kantor. Jadi kalau masyarakat misalkan jauh mau ke Senggarang nih ya, di kantor BPN jauh, jadi bisa datang di BPN on the spot. BPN on the spot. BOS di situ juga ada pelayanan namanya pojok pelayanan. Kita bawa juga ke sana. Tapi gitu. dibawa sesuai dengan di mana nih jadwalnya hari ini begitu ya Pak ya? Iya, kita itu sesuai dengan penjadwalan itu dalam sehari bisa 2 kali tuh di kantor lurah dan di pusat-pusat keramaian. Seperti itu Mbak. Berarti artinya Kota Tanjung Pinang sampai saat ini sudah sangat memudahkan masyarakat ya Pak ya, karena jauhnya letak kantor kita. Jadi kita mendekati masyarakat ya untuk datang ke beberapa titik keramaian yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tapi untuk kenaikannya cukup signifikan ya Pak ya setelah adanya ini, karena masyarakat semakin tahu gitu Pak. Iya. Kalau untuk itu ya harapannya memang masyarakat dengan kita mendekatkan tadi, masyarakat lebih tahu dan lebih bisa memahami ataupun terkait dengan proses-proses pelayanan pertanahan itu bisa dipahami oleh masyarakat secara luas gitu ya. Selain itu juga kita publikasi nih Mbak. Jadi kita publikasikan di sosial media itu, di Instagram, Twitter, Facebook itu juga kita sampaikan gitu bahwasanya inovasi-inovasi itu salah satunya pojok pelayanan kita sampaikan. Dan ini Pak, untuk mengetahui pojok pelayanan ini ada di mana lokasinya, yang sejalan dengan BOS ini dapat kita akses di mana nih Pak? Ya, di Instagram bisa ya Pak ya? Bisa saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau ini di Instagram, Twitter, di Facebook dan di websitenya BPN. Untuk namanya sama Pak, bisa kita beritahu kepada Sobat ATR BPN nih Pak, di Kantor Tanjung Pinang atau apa nih Pak nama programnya? Nama program apa nih? Untuk pemberitahuan jadwalnya ini Pak. Kalau di Instagram itu di Kantor Tanjung Pinang ya Pak ya? Iya, di Instagram Kantor Tanjung Pinang, di situ ada penjadwalan terkait BOS dan pojok pelayanan. Untuk pelayanannya kapan saja dan di mana ya Pak? Situ akan disampaikan jadwal hari ini di mana, di kelurahan mana dan jam berapa itu akan disampaikan. Luar biasa. Nah, ini sudah sangat memudahkan Sobat ATR BPN nih. Jadi, untuk kalian yang belum mengetahui dan masih bingung, ternyata selain Kantor Tanjung Pinang juga ada pojok pelayanan di kantor, kita juga sudah hadirkan di beberapa lokasi strategis yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan untuk kendalanya sendiri nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa nih Pak kendala yang dihadapi selama berjalannya inovasi ini Pak? Ya, kalau untuk kendala tadi ya, seperti dijelaskan sebenarnya karena kantornya jauh, jadi masyarakat yang hadir langsung ini relatif sedikit. Jadi yang pengguna dari pojok pelayanan ini menjadi belum maksimal. Itu harapannya memang dengan kita publikasi seperti ini bisa masyarakat semakin tahu dan bisa memanfaatkan secara optimal inovasi-inovasi yang ada di kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang. Khususnya ini pojok pelayanan ini sangat membantu sekali karena mungkin banyak masyarakat nggak tahu nih ngurus jual beli seperti apa, ngurus waris seperti apa, itu bisa dimanfaatkan di situ. Baik, itulah gunanya dan hadirnya pojok pelayanan ini untuk memberitahu kepada Sobat ATR BPN Kantor Tanjung Pinang. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, Sobat ATR BPN Kantor Tanjung Pinang, itulah tadi inovasi terbaru terkait dengan pojok pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Jadi buat kalian yang belum mengetahui dan masih bingung nih apa aja sih syarat-syaratnya, kemudian yang masih bingung terkait dengan permohonannya, bisa langsung konsultasi melalui inovasi pojok pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Yang harapannya dengan adanya podcast ini masyarakat semakin tahu ya Pak ya, makin datang, makin banyak lagi permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang begitu. Nah, Sobat ATR BPN Kantor Tanjung Pinang, itu tadi podcast kita hari ini dengan tema pojok pelayanan. Jangan lupa saksikan terus podcast kita dan akan ada inovasi-inovasi berikutnya yang akan kita sampaikan dan akan kita jelaskan di podcast-podcast berikutnya yang tak kalah menarik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.